Halo Ikoners, kembali lagi dengan kami untuk mata kuliah pengantar media kreatif. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana industri kreatif gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang sektor ekonomi kreatif gitu ya, Mas Adit ya. Itu gimana Mas Adit terkait dengan sektor ekonomi kreatif itu seperti apa? Ya, sejauh yang kita tahu kan kalau sudah namanya ekonomi dan industri itu kan sudah ada pasti regulasi dan aturan gitu ya. Artinya ini tuh bukan semata-mata cuman kegiatan ekonomi biasa ternyata Mas. Di Indonesia kalau teman-teman itu mau mendalami itu ya, kita punya 17 subsektor ya. 17 subsektor ya. Nah, ini saya lihat dari sumber untuk 17 subsektor itu ya Mas ya. Ya. Itu ternyata ada beberapa mata kuliah yang relate Mas. Kalau dari 17 ini kan Mata kuliah di komunikasi ya? di komunikasi, Iya. UII ya. Jadi yang pertama itu ada pengembang game atau permainan, ada arsitektur, kemudian ada desain interior, musik, kemudian seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, film, animasi dan video, Mas, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Nah, ini kalau kita lihat dari 17 itu ada mungkin 5 mata kuliah yang mendukung gitu ya Mas ya, di Prodi Ilmu Komunikasi ini. Itu salah satunya tadi ada fotografi, film, animasi, kemudian video, desain juga ada, kemudian periklanan juga ada, kemudian musik juga ada. Wah, lumayan ini Mas. Sebenarnya kita anak komunikasi hampir bisa masuk semuanya. Iya. Karena ya kita bisa mengaplikasikannya itu dalam wilayah yang luas ya. Artinya nggak hanya sekedar secara sempit tapi juga bisa luas gitu. Yeah. Misalnya bahkan misalnya di PR hari ini pun juga akan bicara di itu juga ya, dengan PR juga berubah, jurnalistik juga sama. Bagian dari sama gitu ya. Iya. Dan yang paling penting adalah kita harus pahami Mas bahwa kalau udah namanya ekonomi kreatif, artinya ide serta proses kreatif kita juga harus relate atau berkaitan erat dengan aspek ekonomi. Nah, gitu Karena ya. tidak semua ide kreatif itu dapat diterima dalam konteks ekonomi kan. Iya. Makanya kalau memang kita menjadi serius untuk terlibat di ruang ekonomi ini, mulai sekarang teman-teman bisa melihat dan membaca dari awal gitu ya. Iya. Kenapa dia bisa disebut sebagai wilayah ekonomi? Iya. Bagaimana keterkaitannya dengan pasar misalnya, komoditas, apa yang kemudian jadi tren, itu kan kita bicara itu kan udah bulat di dalam ekonomi ya, tren, pasar. Nah, itu yang perlu dikembangkan. Jadi nggak cukup hanya kreatif. Iya. Tapi juga kemudian memahami bahwa bagaimana kreativitas itu sesuai dengan ruang ekonomi yang hari ini. Karena itu juga berkembang Mas, tren hari ini akan terus kemudian. Iya. Maka kata kuncinya adalah inovasi. Inovasi ya. Iya. Karena kayak misalnya tadi Mas, dari beberapa 17 subsektor itu tadi ya. Misalnya contohnya ada sebuah produk aja itu juga harus butuh inovasi. Ketika dia sudah mencapai misalnya sudah terkenal banget nih, tapi kalau dia nggak punya inovasi otomatis dia akan turun. Bahkan juga konten kreator gitu ya. Ketika konten kreator itu fokusnya di misalnya konten-konten makanan misalnya. Ketika hanya makanan itu terus mungkin akan ada kejenuhan gitu ya. Makanya harus punya inovasi itu tadi ya Mas ya. Jadi sebagai seorang kreator gitu ya, entah di bidang produk, entah di bidang konten kreator itu harus ada inovasi itu tadi ya. Betul. Karena bicara di konteks ekonomi kan berarti persaingan, kompetisi kan Mas. Dan itu harus dipahami juga ya. Jadi semangat tetap ada, tapi juga harus pahami bahwa besok kalau teman-teman memang berkecimpung di dunia ke depan ya insya Allah ya, itu akan menjadi tantangan besar bahwa ini adalah ekonomi masa depan tentu saja. Dan generasi hari ini adalah generasi pertama digital yang sangat relate dan dekat dengan media. Terlebih misalnya tadi Mas Anggi nyebut konten kreator. Kita tuh nggak nyadar bahwa konten kreator itu bagian dari ekonomi kreatif hari ini. Mereka bekerja di sebuah industri yang ekosistem gede. Misalnya di YouTube, yang membayar mereka, yang memonetasi mereka adalah platformnya ya. Yang kemudian membuat interaksi mereka adalah audiensnya, yang menciptakan produksi konten dalam mereka sendiri.
Dan konsep ini bahkan kemudian tidak lagi bisa dibayangkan 20 tahun yang lalu. Iya. Nggak kebayang ya dulu ya Mas ya? Dulu kita itu harus masuk ke perusahaan media, atau perusahaan ekonomi, melamar, ikut dalam sistem industri yang kompleks. Kini hari ini di rumah atau pergi keluar, kemudian bisa dengan industri kreatifnya, kreatifnya. Kalau kemudian bisa menjaring audiens yang luas, dan kemudian bisa mendapatkan komunikasi di sana, sebenarnya itu adalah bagian dari ekonomi juga. Ekonomi juga ya. Apalagi sekarang dengan alat-alat yang kita punya aja udah bisa gitu. Misalnya dengan HP aja, modal HP dan ide kreatif itu udah bisa menjadikan itu tadi ya Mas ya. Karena pada dasarnya ekonomi kreatif itu bukan hanya sekedar terlibat dalam industri atau ruang yang isinya orang kreatif semua gitu, nggak harus dibayangin gitu Mas ya. Tetapi dengan segala apa yang kita punya, sumber daya yang kita punya, kemudian kita olah, lalu kemudian itu diberikan kepada orang lain dan orang lain mau tertarik mengkonsumsi itu. Kalau di hari ini kan nilai tukarnya adalah dengan views, Mas. Ya, benar. Views kemudian dibuat jadi monetize. Nah, itu yang saya maksud ekonomi kreatif hari ini. Iya. Transaksinya bukan lagi jual beli, Mas. Dulu kan kalau kita jual produk, gitu kan, terus ini saya jual produk kreatif, siapa yang mau beli? Ini hari ini transaksinya agak berubah karena pola konsumsi dan produksi. Jadi ekonomi kreatif tidak perlu harus dalam bayangan besar. Bisa. Bahkan yang sehari-hari kita terlibat di sana, itu sebenarnya bagian dari ekonomi kreatif. Wah, menarik gitu ya. Nah, itu kita akan banyak bicara lagi tentang itu. Oke, mungkin itu e-commerce gitu ya Mas Adit ya, terkait dengan bagaimana sebuah industri kreatif, bahkan kita juga membahas tentang ekonomi kreatif. Semoga ini nanti relate dengan teman-teman ke depan gitu ya, karena lagi-lagi yang kita butuhkan sekarang ini adalah ide kreatifnya, karena itu yang paling mahal gitu Mas ya. Untuk eksekusi saya rasa itu ya bisalah cari tutorial di YouTube gitu ya. Tapi untuk ide kreatif ini adalah ide yang paling mahal. Makanya setiap apapun itu outputnya nanti bisa video, iklan, animasi, itu adalah intinya itu adalah ide kreatif. Jadi temukan ide kreatif teman-teman sekarang juga. Sekian dari kami. Berita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.